ini korupsi akan menggila-gila seperti itu. Kita lihat apakah misalnya Prabowo mau memberantas korupsi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Prabowo punya 2 kasus di KPK. Pesawat terbang yang setelah protes dibatalkan. Itu. Tapi sudah bayar fee. Marriage. Ya. Yang pesawat tua itu ya. Ya, itu. Kata komisi. anak buah Prabowo bahwa itu dibayar dengan uang pribadi. Sehingga tidak ada menimbulkan uang negara. Saya katakan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu hanya 2 pasal yang bicara tentang kerugian keuangan negara. Pasal 2 dan pasal 3. 28 itu tidak ada kerugian keuangan negara. Gratifikasi tidak ada kerugian keuangan negara. Menyuap tidak ada kerugian keuangan negara. Jadi itu masuk dalam pasal percobaan. Karena belum terjadi percobaan. Dan pengalaman saya di KPK pernah tahan penjara, baru percobaan. Yang kedua food estate. Food estate itu dibentuk yayasan, partainya kemudian dilaksanakan. Kemudian anak buahnya Prabowo mengatakan itu uang pribadi, tidak dipakai. Tetap saja bahwa di dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, satu proyek yang di atas nilai di atas 250 juta itu harus dilelang. Ini miliaran, triliunan, tidak dilelang seperti itu. Jadi meskipun dia pakai uang pribadi, tapi itu melanggar ketentuan. Kalau iya pakai uang pribadi. Kalau katakanlah betul seperti, tapi tetap kena. Sehingga Jokowi akan menggunakan itu. Kalau Prabowo macam-macam, dia akan suruh KPK. Kenapa? Pansel yang dibentuk oleh Jokowi sekarang itu 5 orang menurut undang-undang, tidak disebutkan berapa orang pemerintah, berapa orang masyarakat, hanya disebutkan unsur pemerintah, unsur masyarakat. Tapi sudah disebutkan deklarasi 5-4. 5 pemerintah, 4 masyarakat. Berarti sudah bisa diprediksi bahwa orang-orang yang 5 orang terpilih dan kemudian 5 orang dewan pengawas adalah orang-orang dia. Jadi kalau misalnya Prabowo macam-macam, kemudian Jokowi perintahkan anak buah di KPK proses. Sebanyak 10 oknum pejabat dan staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang itu dengan memelihara 1.000 situs judi online agar tidak diblokir. Komdigi sendiri memiliki kewenangan untuk mengecek dan memblokir situs web judi online yang bertebaran di Indonesia. Menurut laporan, seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir, namun 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi hanya memblokir 4.000 situs judol saja. Sementara 1.000 situs lainnya diamankan agar tetap aktif. Hal itu terungkap ketika penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menggeledah ruko yang dijadikan kantor satelit judi online di Bekasi, Jawa Barat, Jumat 1 November 2024 siang. Dari pengamanan 1.000 situs judi online agar tetap aktif itu, mereka meraup total 8,5 miliar rupiah sebagai imbalan. Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut sejak kapan 10 pejabat dan staf ahli itu mengamankan 1.000 situs judi online dari pemblokiran dan berapa total keuntungan. Mereka dilaporkan mempekerjakan 8 orang operator dan admin untuk membina 1.000 situs judi online. Para pekerja itu bekerja di ruko di daerah Galaksi, Jakarta, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang didirikan atas inisiatif sendiri tanpa pengetahuan atasannya di Kemenkomdigi. Pada Jumat 1 November sore, polisi pun menggeledah kantor Komdigi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Beberapa tersangka yang merupakan pegawai Kemenkomdigi pun tampak dihadirkan dalam penggeledahan tersebut. Sementara itu, Menteri Komdigi Meutia Fiada Hafid menegaskan pihaknya mendukung dan mengapresiasi langkah Polri dalam menindak pelaku judi online. Hal itu tak terkecuali terhadap pejabat di internal Komdigi. Kita amat mendukung dan sekali lagi membuka pintu kepada kepolisian untuk melakukan jika diperlukan pengembangan penyidikan ke dalam, termasuk kalau memang harus masuk ke kantor kami di Komdigi. Bagi kami ini baik, sekali lagi sebagai upaya bersih-bersih, agar kantor kami juga bisa menjalankan tugas dan fungsi yang diamanahkan Presiden dengan baik. Di Treskrimum Polda Metro Jaya sejauh ini menangkap 11 orang terkait judol.
Beberapa di antaranya pejabat Komdigi, staf ahli Komdigi, dan sipil. Pak izin Pak tanggapan Pak mengenai Polda yang pelan-pelan dong. Mau nanya ntar. Udah. Pak tanggapan Polda yang ingin memeriksa Bapak bagaimana Pak? Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri. Ya, pokoknya saya fokus ngurus operasi dan tanjat. Kita dukung penegakan hukum, dan yang ketiga kita tetap serius berantas judi online. Apa siapa? Siapa? Lalu kita warga negara. Bapak, apakah bisa dipastikan Bapak tidak terlibat Pak? Tunggu aja dalamnya kenapa? Kita siap nih. Bapak dipastikan tidak terlibat Pak? Pasti enggak. Siap, pasti nggak terlibat Pak. Bapak kenal nggak Pak Mas 11 pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Tahu lah namanya. Pakar keamanan siber menilai saat ini yang ditangkap baru kroconya saja, belum menjangkau ke bandar atau agen-agen besar yang terlibat. Kalau menurut saya yang ditangkap itu baru kroconya aja gitu, 8,5 miliar sebulan kecil lah gitu. Kalau kita hitung-hitung ya sebenarnya 1.000 dari 5.000 itu 20%. Kalau yang diblokir itu 2,7 juta, berarti artinya 20%-nya itu sekitar 720.000. 720.000 kali 8,5 juta itu udah 6,2 triliun tuh sebulan tuh perputaran uangnya. Jadi memang duit yang berputar ini sangat besar sekali gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan kenapa sih kok nggak bisa tumpas ini gitu. Nah, karena gini, yang pertama adalah secara teknologi tadi saya bilang nggak ada masalah sama sekali, gampang sekali menumpasnya judi online ini gitu. Caranya sangat gampang sekali gitu. Ada berbagai teknik yang bisa kita gunakan sehingga bisa nyetop judi online ini. Rekening bank sebenarnya juga nggak ada masalah sama sekali. Itu gampang sekali dideteksi dan gampang sekali diblokir gitu. Nah, yang susah itu adalah sebenarnya menangkapin si bandar-bandar besarnya ini atau agen-agen besar yang terlibat. Gimana caranya? Sebenarnya sudah jelas. Uang itu pasti akan mengalir ke ujung gitu. Saya Cynthia Rompas. Saudara Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Keduanya santap malam bersama. Rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba di kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber, Solo, Jawa Tengah pada Minggu malam. Jokowi dan Iriana menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan kediaman mereka. Tak lama mengunjungi kediaman, Prabowo dan Jokowi keluar dan menyapa wartawan. Mereka kemudian naik satu mobil untuk pergi ke salah satu wedangan di Solo. Saya nggak tahu jalan di Solo. Presiden Prabowo dan Jokowi menikmati makan malam sambil berbincang santai di salah satu angkringan Solo. Tempat yang dipilih adalah tempat di mana Prabowo bertemu dengan relawan Gibran Raka Buming Raka dan menyatakan dukungan pada Prabowo dalam Pilpres. Presiden Prabowo menyebut agendanya adalah makan nasi goreng Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, persoalan yang terjadi di Kementerian Komunikasi Digital yang dipimpin sekarang ini oleh Muti Hafid, yang ditinggalkan oleh Menteri sebelumnya Budi Aris Setiadi, ketika kementerian ini masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika, makin sangat terkenal saja akhir-akhir ini semenjak belasan orang karyawannya ditangkap polisi gara-gara diduga melindungi situs-situs atau websitenya judi online atau judul. Sahabat BN, telah banyak komentar yang bermunculan dalam hal ini, dan yang jadi pertanyaan tentunya, apakah memang Prabowo akan mampu dan bisa tanpa tedek ngalaling di dalam memberantas korupsi di Republik ini dengan latar belakang apapun orangnya dan apapun jabatannya dan bagaimanapun kekuatannya. Ini sekarang yang jadi pertanyaan bagi rakyat di Republik ini. Dan pertanyaan ini tentu berkelindan dengan pidato pertama Prabowo seusai dilantik
menjadi presiden yang berapi-api beberapa waktu lalu. Sahabat BN, banyak sekali sekarang ini pembicaraan tentang mantan Menkominfo Budi Ari yang sekarang telah menjadi Menteri Koperasi berkaitan dengan ditangkapnya oleh pihak Polri pegawai yang dikatakan juga pejabat staf ahli dan pegawai di lingkungan Kementerian Kominfo itu karena diduga melindungi situs atau websitenya judi online. Bukan sedikit, ada 1.000 yang diduga dilindungi akun-akun atau website tersebut, dan dananya mencapai 8,5 miliar per bulan. Dan bahkan menurut pakar cyber jauh melebihi itu. Malah dalam hitung-hitungannya mencapai 6,2 triliun per bulan. Bayangkan. Dan uang itu susahnya katanya mengalir ke ujung. Mana ujungnya ini? Berkaitan dengan mantan Menteri Komunikasi Informatika Budi Ari ini, kita tahu dia adalah orang dekatnya Jokowi. Dia adalah ketuanya pro Jokowi, ketua relawan Jokowi. Andaikan nanti dia perlu diperiksa, apakah Prabowo akan siap, akan mau membiarkan Budi Ari ini untuk diperiksa? Mengingat kedekatan Budi Ari dengan Jokowi dan mengingat pula kepada kedekatan Jokowi dengan Prabowo sampai saat ini. Satu hal pula yang menarik dalam hal ini, dalam temuan Polri, kantor tenaga Kementerian Kominfo yang khusus untuk memblokir situs-situs, akun-akun atau websitenya judul ini bukan satu kantor dengan Kementerian Kominfo, tetapi kantornya berada di Bekasi dalam sebuah ruko yang khusus hanya kantor itu saja. Menurut informasi, kantor itu didirikan tanpa sepengetahuan pimpinan. Yang jadi pertanyaan, apakah benar kantor yang sangat signifikan artinya itu untuk memblokir akun-akun atau website atau situs judi online tidak diketahui sama sekali oleh pimpinan? Pertanyaan yang agaknya menarik untuk menjadi perbincangan di tengah-tengah publik. Sahabat BN, apakah benar seperti yang dikatakan oleh Abdullah Hehamawa di awal tayang kita ini tadi, bahwa akan sulit bagi Prabowo untuk memberantas korupsi di negeri ini karena menurutnya setidaknya ada 2 kasus yang membuat Prabowo akan sulit, akan susah untuk memberantas korupsi secara habis-habisan tanpa pandang bulu di negeri ini. Rakyat juga bertanya-tanya melihat semenjak dilantik dia menjadi presiden, terkesan oleh publik Prabowo masih saja seperti menhannya Jokowi tempo dulu. Dia yang telah beberapa kali mendatangi rumah Jokowi, seperti yang baru saja dia lakukan kemarin ini, makan nasi goreng bersama di Solo dengan Jokowi. Dan juga sebelumnya, sebelum pembentukan kabinet, juga dia datang seperti sowan kepada Jokowi di Solo. Para pengamat mengatakan tak biasanya ini terjadi. Biasanya
Presiden yang telah purna tugas itulah yang mendatangi presiden penggantinya ke istana. Tidak seperti sekarang ini. Prabowo yang seperti menterinya Jokowi yang terkesan seperti dipanggil oleh Jokowi ke kediamannya. Sehubungan dengan ini menarik agaknya kita saksikan pendapat dalam tayang berikut ini. Terkuaklah berbagai praktek hengki-pengki antara orang Kominfo dengan situs judi online ini, kemudian terkuak itu semua. Nah, yang menjadi masalah adalah ternyata ada beberapa penyimpangan standar operasional procedure yang dilakukan oleh Kominfo sejak Budi Ari ini menjabat. Ada salah satu, misalnya contohnya gini, ada salah satu tersangka AK gitu atau Adi lah. Ini udah beredar di media sosial. Dia ini sebenarnya sudah pernah ikut tes untuk masuk ke Kominfo, tapi nggak lulus. Tapi ternyata beberapa hari kemudian dia dipanggil lagi melalui jalur khusus, dia direkrut. Dan beberapa orang luar direkrut dengan cara yang serupa untuk kemudian dijadikan tim untuk melakukan pemblokiran dan juga ngurusin soal judol ini. Dan ironisnya lagi, dia dibuatkan satu kantor khusus yang disebut oleh polisi dalam beberapa hari ini, kantor itu disebut sebagai kantor satelit. Dan ini terpisah dari kantor Kominfo. Nah, ternyata ini punya diskresi yang luar biasa ternyata. Artinya dia ini seolah-olah menjadi geng judol. Jadi orang-orang Kominfo menyebutnya geng judol. Memang gestur sehari-harinya kalau datang ke kantor itu tengil dan head on semua. Ya dia pakai jamnya itu yang bermerek dan harganya jutaan, mahal sekali, miliaran bahkan. Artinya ada beberapa kecurigaan-kecurigaan di kalangan internal sendiri karena dia punya kekuasaan yang luar biasa. Judi online, Budi Ari dibidik, dan pertemuan Solo. Saya akan bahas Budi Ari dan judi online, tetapi ingin saya mulai dari pertemuan Solo. Bang Ray Rakunti sudah menyinggung apa hebatnya presiden yang sudah lengser ke Prabon. Sehingga presiden yang sudah menjabat mendatangi kediamannya. Tidak wajar dalam praktik ketatanegaraan. Biasanya mantan presiden yang menjemput presiden yang sedang berkuasa. Apa sebabnya Pak Presiden Joko Widodo begitu dimuliakan? Bahkan akhir-akhir ini hampir banyak di sekitaran Jawa Tengah bahkan Jakarta calon-calon kepala daerah berkunjung kepada mantan Presiden Joko Widodo. Dalam konsep presidensial tidak ada mantan. Saya mau mensederhanakan saja. Presiden yang sudah lengser ke Prabon dikunjungi oleh banyak calon. Padahal harusnya tidak ada kuasa apapun itu. Dan tidak lumrah juga. Artinya bahwa Pak Presiden Joko Widodo masih dianggap sebagai kekuatan penting. Saya khawatir Presiden Prabowo juga menganggap bahwa perlu baginya untuk melaporkan banyak hal terhadap Presiden Joko Widodo yang kemudian diikuti sambil makan malam itu. Makan malamnya juga menarik karena Pak Prabowo mengatakan tidak ada persoalan politik yang dibahas. Padahal pertemuan itu dalam cakrawala politik sudah pasti itu pertemuan politik. Sulit diingkari bahwa itu hanya sekedar basa-basi makan malam gitu ya. Nah, banyak hal yang mungkin dibicarakan termasuk suatu situasi yang menurut kita menarik begitu muncul kasus Tom Lembong yang disampaikan Datuk Karni, muncul kasus judi online. Tiba-tiba kita jadi lupa semua ada kasus yang juga sangat penting yang tiba-tiba juga sudah mulai surut misalnya. Kasus Fufu Fafa misalnya. Apakah ini semua bagian dari upaya kita melupakan banyak kasus-kasus penting
melalui kasus-kasus yang pada dasarnya mungkin real ya. Saya melihat pertemuan ini syarat makna. Banyak hal. Menjelaskan bahwa Pak Jokowi masih di dalam kekuasaan yang sangat luar biasa. Saya melihat Pak Jokowi dihormati oleh Pak Prabowo bukan main. Itu satu sisi yang perlu kita lihat. Nanti kita akan bahas betapa sisi-sisi lainnya mungkin juga bisa banyak. Apa pentingnya bagi calon-calon kepala daerah ini untuk berhadapan atau bertemu dengan Pak Jokowi? Mungkin Pak Jokowi termasuk yang ahli kalau bicara strategi politik karena dia memenangkan Pak Prabowo juga. Bahkan dugaan kami banyak faktor kecurangan di dalamnya. Masih melibatkan aparat ya, dan segala macamnya. Pertanyaan besarnya kalau kita loncat dengan dikaitkan dengan kasus judi online yang menggunakan dana 280 triliun. 280 triliun bukan main. Apakah dana-dana judi yang kemudian melibatkan banyak pihak itu juga melibatkan orang-orang dalam dunia politik? Bukankah Pak Budi Ari sendiri dalam pertemuan tanggal 24 Juli 2024 dalam pembentukan Satgas Anti Judi Online mengatakan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD kita terlibat judi online. Ada ratusan aparat penegak hukum yang terlibat. Bahkan dia mention ada 15 anggota di dalam kementeriannya juga terlibat. Lalu sekarang yang terlibat yang diumumkan oleh kepolisian adalah orang-orang dekat dari Budi Ari berdasarkan keterangan penjelasan Mas Islah. Dalam catatan kejahatan terutama judi karena berkaitan dengan sumber-sumber kejahatan lain, biasanya ketika kekuasaan baru muncul ada upaya memindahkan kekuasaan pengelolaan judi online dari kuasa lama ke kekuasaan yang baru. Apakah pertemuan-pertemuan orang-orang penting di tengah Republik ini juga bicara soal itu? Ini sudah saatnya kami yang mengelola, Anda mundur, step back, ya, karena kami juga butuh dana 280 triliun, atau dana ini bahkan sudah terlibat dalam kasus-kasus pemilu sebelumnya. Nah, ini pernyataan Pak Budi Ari menarik kalau diulas satu persatu ya. Bahkan beliau menyatakan bahwa keterlibatan yang membuat judi online tidak tuntas-tuntas ada keterlibatan dari pejabat. Jadi sahabat BN, apakah Presiden Prabowo ini akan benar-benar memenuhi harapan rakyat sesuai dengan yang digambarkannya di dalam pidato pertama yang disampaikannya seusai pelantikan dulu? Ataukah sebaliknya akan mengecewakan rakyat sama seperti pendahulunya? Rakyat sekarang masih sedang menunggu sahabat BN. Dan tentu saja momen judi online ini adalah sangat menentukan pembuktian dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam pidato pertamanya dulu itu. Kalau Pak Prabowo tidak peduli apakah dia orang dekat Jokowi ataukah dia tidak sama sekali ada hubungan dengan Jokowi, apakah dia orang yang berseberangan dengan penguasa ataukah tidak sama sekali, ataukah orang yang di bawah lingkaran kekuasaan sendiri, asal dia terkena judi online, asal dia korupsi, tetap akan menjadi tindakan bagi hukum yang tanpa tebang pilih. Atau bagaimana? Rakyat sedang menunggu. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.